Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia saat ini. Dia yang sangat takut kehilangan dirimu. Karena dirimu yang sudah mulai menghilang atau menjauh dari hidupnya. Begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini nanti. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia saat ini. Oh, terlalu banyak jumping card. Saya akan shuffle lagi. Ya, di sini ada Four of Cups dan Four of Cups ini reverse. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Dan The Wheel of Fortune ini juga reverse ya. Baik, di The Wheel of Fortune itu energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Apa ini? Karena ketika The Wheel of Fortune dan Four of Cups yang reverse saya sinkronkan dan saya baca secara kombinasi ya. Di sini terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa dia yang sangat takut kehilangan dirimu, karena dia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kamu. Kalian pernah ada komitmen di sini, atau bahkan kalian memang masih ada komitmen, tetapi komitmen di antara kalian itu tidak jelas. Ya. Atau penuh dengan ketidakjelasan di sini. Four of Cups yang reverse. Komitmen yang retak. Berusaha untuk break, berusaha untuk mengevaluasi diri sendiri, menenangkan diri sendiri. Ya, tetapi ketika saling menenangkan diri sendiri, terbaca dengan sangat jelas malah justru bukan buat hidup dia semakin maju dan berkembang, tetapi membuat hidup dia semakin stuck di sini. Karena di saat dia jauh dari kamu, atau di saat dia di sini terpisah sama kamu, atau dia di sini ketika LDRan sama kamu, ya dia ngerasa kayak hidup dia nggak begitu berwarna gitu loh, dan dia nggak bisa tanpa kamu. Ya. Dan di sini terbaca dengan sangat jelas juga, di sini bisa dikatakan kamu yang memang sudah mulai menghindar, atau kamu yang memang sudah tidak mau terlalu ekspresif lagi kepada dia karena kamu sudah capek. Di saat kamu ekspresif, di saat di sini kamu berusaha untuk selalu ada untuk dia, selalu memberikan apapun yang dia mau, baik yang dia minta ataupun tidak, terbaca dengan sangat jelas kayak dulunya dia tidak menghargai itu, atau dulunya dia kurang bisa untuk menghargai itu atau melihat kebaikanmu itu gitu loh. Dan di Four of Cups yang reverse, di saat hubungan kalian di sini terjedahkan atau terenggangkan atau terpisahkan karena jarak atau bahkan terdinginkan, dia baru mulai sadar. The Wheel of Fortune yang reverse, bahwa hidup dia seolah-olah berhenti berdetak, berhenti bernafas, atau bahkan berhenti untuk bisa maju, melangkah.
Karena pada dasarnya potensi besar kayak ibarat kata kamu seperti jantungnya di sini. Ya, kamu seperti jantungnya. Jadi bisa dikatakan dengan sangat sekali tegas bahwa potensi besar dia takut kehilangan kamu. Dia sangat takut kehilangan kamu. Apalagi ketika di sini kamu mulai cuek, atau ketika di sini kamu mulai kayak benar-benar nunjukin ketidakpedulian kamu terhadap dia, atau ketika di sini kamu mulai menunjukkan bahwa kamu bisa hidup tanpa dia, dia mulai gelabakan gitu loh. Ada Six of Wands dan Six of Wands ini reverse. Ya, Wands atau Wands di sini. Saya bacanya Wands ya. The Six of Wands yang reverse ini terbaca dengan sangat jelas potensi besar bahwa dia sedang menunggu kamu, dia sedang menanti kamu, atau bahkan dia sedang menginginkan kamu. Kehadiran kamu begitu sangat berarti untuk dia. Tapi dia gak mau ngejar kamu. Dia gak mau yang benar-benar harus mencari kamu, atau dia gak mau benar-benar di sini yang nunjukin bahwa dia ngemis di depan kamu. Dia gak mau. Dia takut kehilangan kamu, tetapi dia masih menanti menunggu kamu. Tapi di sini terbaca hidup dia begitu sangat hampa. Karena apa yang dia nanti, apa yang dia tunggu, ini juga tidak kunjung usai gitu loh. Maksudnya ya, dia nggak tahu sebenarnya. Dia menunggu kamu ini adalah jalan yang terbaik atau tidak. Dia nggak tahu, dia nggak paham gitu loh. Ya, karena memang pada dasarnya di sini kuat sekali hidup dia itu dalam energi kegundahan, penuh dengan ketidakpastian. Ya, tapi dia masih dengan energi di mana dia tetap nggak mau beraction untuk melangkah ngejar kamu sekali. Karena bagi dia di Page of Cups yang tegak lurus ini, di saat kalian harus break, atau di saat dia merasa bahwa dia harus terjeda terlebih dahulu sama kamu, ya dia akan melakukan itu. Dia akan menanti dan menunggu actionnya kamu untuk kamu memulai komunikasi, atau kamu yang mulai datang merayu dia, atau kamu yang mulai meminta untuk dia kembali. Dia menunggu kamu. Ya, dia masih sangat sayang di sini. Sangat sayang sekali. Kamu ibarat kata itu segalanya di hidup dia. Ya, sangat segalanya. Energi Cups di sini mendominasi juga ya. Cups itu dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada The Hermit. The Hermit ini reverse. The Hermit itu energi dari Virgo. Di The Hermit yang reverse ini terbaca dengan sangat jelas bahwa potensi besar sebenarnya bisa dikatakan dia itu kayak masih stalking kamu. Karena setiap kali dia berkontemplasi atau setiap kali dia menarik diri, dia selalu gagal gitu loh. Ya, nalurinya dia, feeling intuisinya dia, atau bahkan firasatnya dia, ini selalu kayak terarahkan untuk harus stalking kamu. Dia sangat misterius di sini. Kenapa saya katakan dia sangat misterius? Karena kamu terkadang melihat sikapnya dia atau ngikutin maunya dia, ini begitu sangat membingungkan dirimu sendiri gitu loh. Karena saking misteriusnya dia, atau saking di sini kayak energi di mana dia itu susah untuk ditebak. Ya, secara personalnya kamu susah untuk menebak dia di sini. Secara karakternya kamu juga di sini kamu ngerasa kayak capek sekali ngikutin dia gitu loh. Ya. Tapi walaupun di sini terbaca dia penuh dengan kerahasiaan atau kemisterian, ya, dia sebenarnya sering stalking kamu, atau dia sebenarnya di sini kayak sering diam-diam memantau kamu, melihat kamu, membandingkan diri kamu dengan orang lain, atau bahkan di sini membandingkan dirinya dengan kamu, apakah pantas dengan kamu atau tidak gitu loh. Ada Seven of Cups dan Seven of Cups ini reverse.
dia masih ingin melanjutkan perjalanan cintanya dia dengan kamu untuk masa depan di Seven of Cups yang reverse. Mungkin dia ingin menikah sama kamu, atau bagi yang sudah menikah mungkin dia ingin punya rumah sama kamu, atau bagi yang sudah punya rumah mungkin di sini dia pengen punya anak sama kamu, atau bagi yang sudah punya anak dia kayak pengen bener-bener bisa rujuk sama kamu. Karena menurut dia hubungan dia bersama kamu adalah hubungan yang belum selesai, hanya sedang terberikan, atau hanya sedang terjedakan, atau hanya sedang disini ter LDR kan, LDR ya begitu. Ada rasa kangennya dia, dimana kangennya dia itu nggak terbendung sekali gitu loh, sehingga terkadang ketika dia kangen sama kamu, dia kayak selalu masih mencari simpatinya kamu, atau bahkan dengan sengaja pasang-pasang story, atau dengan sengaja di sini ngirim-ngirim pesan, atau dengan sengaja di sini riwa-riwi lewat tempat tinggalnya kamu, atau dengan sengaja di sini kayak memulai komunikasi dengan kamu bagi yang satu rumah, atau dengan sengaja di sini mencari alasan atau mencari pembahasan melalui seseorang atau melalui suatu barang agar bisa terkoneksikan lagi dengan kamu di sini. Ya, ada the Empress, dan the Empress ini reverse. The Empress ini energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ketika The Empress yang reverse disinkronkan dengan Four of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat kuat bahwa kamu mulai menghindar atau kamu mulai menghilang dari energi dia karena kamu tidak mendapatkan kemanjaan, atau kamu tidak mendapatkan perhatian, atau kamu tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya kamu dapatkan, atau kamu tidak mendapatkan haknya kamu di sini. Ya, The Empress yang reverse. Mungkin dia pernah menelantarkan kamu, atau mungkin dia pernah menelantarkan anak kamu, atau mungkin di sini dia pernah kayak tidak mensyukuri kamu dan dia tunjukkan bahwa dia sangat tidak peduli akan kamu. Itu yang membuat kamu benar-benar di sini ngerasa bahwa kamu harus off dari dia. Sedangkan dia baru sadar. Ketika kamu meng-off-kan diri dari dia merasa kehilangan kamu. Dia sangat kehilangan kamu di sini. Ya. Ada Knight of Pentacles, dan Knight of Pentacles ini ketika disinkronkan dengan Wheel of Fortune yang reverse, terbaca dengan sangat kuat bahwa kamu berusaha untuk fokus di finansial kamu, atau kamu berusaha untuk pengen memulihkan finansial kamu, atau kamu berusaha untuk kayak pengen bisa dapetin masa depan yang lebih baik untuk dirimu secara pribadi. Tetapi terbaca dengan sangat jelas pun di sini kayak ibarat kata keuangan dia atau finansial dia di masa sekarang ini, di saat jauh dari kamu, itu juga sedang tidak baik gitu loh. Jadi bukan karena hati saja, bukan karena merasa kehilangan saja, bukan karena selalu stalkingin kamu saja, tapi juga karena finansial dia yang gak membaik sehingga memperburuk keadaan dia di sini. Ya. Atau bahkan di sini dulu kamu begitu sangat mensupport dia dalam hal finansial, ketika sekarang terenggangkan, kamu kayak bener-bener bisa dikatakan tidak bisa mensupport dia secara finansial secara totalitas gitu loh. Dan itu yang membuat hidup dia stuck di sini. Ya. Luar biasa. Baik, sekarang saya akan menuju di energi selanjutnya. Ada King of Swords dan King of Swords ini reverse. Ketika King of Swords yang reverse disinkronkan dengan Six of Wands yang reverse ya, terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa dia sangat kepikiran akan dirimu, akan keinginannya untuk hadir di hidupmu, akan keinginannya untuk bisa benar-benar mungkin bermesraan dengan kamu, akan keinginannya di sini kayak benar-benar mungkin bisa memeluk kamu, merangkul kamu, mencium kamu. Dia merindukan itu. Dia menginginkan situasi kemanjaan, kemesraan, keintiman yang sekarang terjedakan, itu ingin dia ulang di sini. Dia overthinking. Ya, rindu dia kayak benar-benar rindu yang sampai di ubun-ubun gitu loh. Tapi ya walaupun sampai di ubun-ubun, maka terbaca dengan sangat jelas potensi besar juga
Dia kayak belum action sekali untuk mencoba menarik perhatian kamu dengan langkahnya dia, dengan datang secara langsung untuk mengemis-ngemis di sini. Ya, karena dia masih punya gengsi. Dia masih memainkan logikanya dia di sini. Begitu. Kemudian ada the death energy dan the death ini reverse. Ketika the death energy yang reverse disinkronkan dengan page of cups, potensi besar terbaca dengan sangat jelas bahwa kamu sedang berusaha untuk memulai hidup kamu yang baru. Ya, kamu sedang berusaha untuk benar-benar mengubur masa lalunya kamu dengan dia, atau bahkan mengubur kesalahan dia, atau bahkan di sini mengubur segala konflik yang terjadi antara kamu dengan dia. Tetapi terbaca malah justru kayak dari pihak dia sedang mengulang cintanya gitu loh. Maksud dari mengulang cintanya, dia kayak membangkitkan memori-memori akan diri kamu, membangkitkan memori-memori di sini akan kebaikan kamu, membangkitkan memori-memori tentang andaikan misalkan dia masih bersama kamu gitu loh. Jadi kalian tuh bertolak belakang gitu energinya di sini. Sangat bertolak belakang. Kemudian ada Five of Cups dan Five of Cups ini reverse. Ketika Five of Cups yang reverse disinkronkan dengan the Hermit energy dan the Hermit ini reverse, terbaca dengan sangat jelas sekali bahwa kamu sering patah hati karena dia. Dia juga sering patah hati karena kamu. Kalian saling sayang, kalian saling menginginkan, kalian saling stalking di sini. Kalian saling membatinkan satu sama lain. Tapi kalian juga saling menyakiti satu sama lain di sini. Kamu sakit karena ulahnya dia. Dan karena sakit yang kamu rasakan, kamu juga berbuat sesuatu hal yang menyakitkan dirinya, baik kamu sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kayak dilihat dari sudut manapun, potensi besar ketika kamu mempertahankan hubunganmu bersama dia pun terbaca dengan sangat jelas bahwa hubungan ini adalah hubungan yang hanya menguras pikiran, menguras emosional kalian masing-masing, menguras hati kesabaran kalian. Dan kayak ketika kalian tidak mau berubah untuk saling mensupport satu sama lain, hubungan ini kayak semacam neraka bagi kalian gitu loh. Karena menyiksa sekali gitu di sini. Ya. Kemudian di sini ada Two of Swords dan Two of Swords ini reverse. Di Two of Swords yang reverse ketika disinkronkan dengan Seven of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas sekali ya bahwa dia itu bisa dikatakan seseorang yang juga di sini sering memblokir kamu, membuka blokiran, dan kamu juga sama gitu loh, terkadang memblokir dia atau membuka blokiran, atau terkadang ingin memblokir dia tetapi selalu gagal. Jadi kayak emosionalnya kalian itu benar-benar kayak selalu menjadi nomor satu di hubungan kalian gitu loh di sini. Karena di Seven of Cups yang reverse, setiap perjalanan hidupnya kalian, asmara kalian, di Two of Swords yang reverse, kalian kayak masih sering sakit hati dan masih sering kayak memainkan energi saling pemblokiran, atau bahkan di sini memainkan energi untuk benar-benar terlalu overthinking, terlalu sensitif sehingga baper satu sama lain. Ya. Kuat sekali energi yang terbaca di sini, ada yang kencang, ada the death itu energi dari Scorpio. Kemudian lagi-lagi Sword juga terbaca ya. Di sini Sword itu elemen udara, ada Gemini, Libra dan Aquarius. Dan juga di sini kayak energi Cups tetap masih sama, cukup bagus. Ada Ace of Cups juga di sini. Potensi besar ya ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia. Yang harus dipahami adalah hubungan ini adalah hubungan yang masih bisa untuk diupayakan untuk bertahan, atau hubungan ini adalah hubungan yang masih bisa diupayakan untuk terwujudkan. Karena sebenarnya kalian saling merindukan, atau kalian di sini saling kayak merasa kangen satu sama lain. Cuman di sini ada gengsi yang membentang, atau bahkan ada energi dari pihak dia yang dimana dia hanya ingin menunggu kamu saja. Mungkin karena dia merasa takut, atau mungkin di sini karena dia tahu bahwa pada masa sekarang ini kamu sedang berusaha fokus di hidupnya kamu, dan kamu juga di sini kayak berusaha untuk memulihkan hati, memulihkan energi kamu sehingga kamu tidak mau mudah untuk kembali sama dia.
Tetapi apapun yang terjadi di hidup kalian, yang harus dipahami ketika ini resonate ya, maka berusahalah untuk lebih mengutamakan dirimu sendiri. Dengan cara mencintai dirimu sendiri, bahagiakan dirimu sendiri. Setiap sesuatu hal yang menyakiti diri kamu juga harus kasih batas maksimum. Sampai kapan dan sampai level berapa sakit itu merusak diri kamu. Kamu harus kasih target, kamu harus kasih batasan. Dan jangan sampai di sini kamu tergila-gilakan karena kebucinan kamu atau karena kebaperan kamu sehingga kamu stuck hidupnya kamu, dan itu juga membuat orang baru, cinta baru atau bahkan kehidupan baru sulit untuk benar-benar kamu raih di sini. Ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini, bisa bersifat vice versa karena ini hanya sebatas hiburan saja. So bijak dalam menyikapi dan mohon maaf atas segala kata yang sengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.